Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, sampai dengan ayat yang ke-21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu berakar serta berdasar di dalam kasih, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Judul renungan kali ini, Berakar dalam Kasih, ditulis oleh Amy Peterson. Begitu saja kok, kata Megan, yang memotong sebatang pohon dari tanaman geraniumnya, mencelupkan ujung batang yang terpotong itu ke dalam madu, lalu menancapkannya ke pot yang diberi kompos. Megan sedang mengajari saya bagaimana mengembangbiakan geranium dari satu tanaman sehat menjadi banyak, sehingga saya punya banyak bunga untuk dibagikan kepada orang lain. Menurutnya, madu berguna untuk membantu tumbuhan muda menancapkan akar-akarnya. Mengamati cara kerja teman saya ini, saya pun bertanya-tanya hal apa saja yang dapat menolong kita memiliki akar rohani yang kuat. Apa yang dapat membantu kita menjadi orang yang kuat dan dewasa secara rohani. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengatakan bahwa kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kasih ini datang dari Allah yang menguatkan kita dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Kristus tinggal di dalam hati kita. Ketika kita mulai memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, kita dapat benar-benar merasakan kehadiran Allah dan kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Untuk bertumbuh secara rohani, kita harus berakar di dalam kasih Allah, merenungkan kebenaran bahwa kita dikasihi oleh Allah yang sanggup melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Sungguh dasar yang kuat bagi iman kita. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat mengembangkan kebiasaan merenungkan kasih Allah? Kepada siapa Anda dapat membagikan kebenaran tentang kasih Allah hari ini? Ya Allah, terima kasih untuk kasih-Mu kepada aku. Tolonglah aku untuk merenungkan kebenaran kasih itu. Kiranya kasih-Mu terus bertumbuh dalam hatiku, agar aku dapat membawa keindahan-Mu ke dalam hidupku dan kepada dunia yang membutuhkan kasih. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami
sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.